teman-teman, hari ini dalam rangka Hari Kartini saya dandan begini. Ya, sudah lama saya nggak dandan sih. Nah, hari ini saya mendapat undangan istimewa dari Royal House Cultural Activities. Nah, hari ini mereka mempersembahkan sebuah pagelaran untuk perempuan-perempuan kebanggaan. Nih, dalam rangka Hari Kartini, ini Royal House Cultural Activities mempersembahkan perempuan-perempuan kebanggaan. Nah, di sini acaranya itu nanti antara lain ya saya bacain ya, ada nyanyi tapi kidung Pamintosih. Nanti yang akan pengidungnya Nyai Dewi siapa ini? Bardal. Nah, terus ada lagi nanti ada tentu musiknya ada ya, terus ada monolog juga, ada puisi, terus ada tari undar gitu. Terus ada lagi apa lagi nih? Banyak sih acaranya. Nah, yang pasti ikutin terus ya. Nah, hari ini saya diundang dadakan tadi malam, telepon. Tadinya hanya diundang untuk berpartisipasi, ikut merayakan, tapi akhirnya malam ditelepon untuk mengisi sedikit nanti tentang cerita-cerita pengenalan tentang ular. Nah, ikuti aja ya, kita acaranya, tempatnya bagus sih, sangat etnik. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa ya subscribe, like, juga share. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Oke. Selamat Hari Kartini. Nah, teman-teman yuk ikutin yuk. Kita mau cari pengisi acaranya ya. Ketuanya siapa ya? Ketuanya. Siapa? Oh ini. Koordinatornya siapa? Jenar. Mbak Jenar. Oh, Mbak Jenar mana? Tuh, tapi kalau memilih ini itu, mau ketemu pemilihnya dulu atau Mbak Jenar dulu? Enaknya mana ya? Ini kan masih Mbak Jenar. Iya. Monggo itu terima kasih. Ini Mbak Jenar. Itu ada Mbak Dari. Iya. Enggak, ini saya bikin vlog juga. Iya, terima kasih. Satu kehormatan bisa rawuh sini kumpul dengan kami. Iya, dadakan tadi malam sama Mbak Dari. Tapi saya yakin walaupun didadak luar biasa. Saya malah terkagum-kagum dengan ini loh. Satu suasana, yang kedua apa ya? Ya ini acaranya ini kok sangat-sangat apa ya? Ini sebetulnya dari kita untuk kita kebersamaan. Jadi pokoknya dari A sampai Z lah. Enggak, ini kalau boleh tahu ini komunitas apa sih? Ini sebetulnya di sini kan ada Royal House Culture Activities. Ya. Jadi di sini ada satu ruang untuk kita diberi kebebasan untuk berkarya di sini. Gitu. Oh gitu. Nah, ini ada teman-teman yang bidangnya ada baca puisi, ada baca monolog, kemudian ada yang spiritual, kidung-kidung, kemudian ada yang nyanyi. Nah, itu kita kolaborasikan jadi satu. Nah, kebetulan ada Bapak Irawan selaku ownernya di sini, memberi kesempatan seluas-luasnya kita berkarya gitu. Keren yo, teman-teman. Teman-teman harus mampir loh ke sini. Syukur-syukur mau bergabung ya. Jadi ini sebetulnya dari kita untuk kita. Dari kita, hanya luar biasanya beliau Pak Irawan dengan manajemennya itu sangat support lah kegiatan kita gitu. Jadi ini ternyata di sini ini tempat kumpulnya para seniman, rumah budaya. Dan ini pengiring-pengiringnya juga ini mereka yang luar biasa di bidangnya.
Iya sih, ini musiknya juga Iya, tadi luar sangat biasa. Nah, ini Mbak Dari nih yang nyuri. Ya, ya, sudah pakai Akhirnya crown mulai ya. kita. Nah, ini Kayaknya saya ya. Oh, nggih, matur nuwun nggih panjenengan nggih. Sukses pokoknya. Nah, ini Mbak Dari ternyata. Ini nih Mbak Dari ini ketemu saya baru minggu lalu, 2 minggu lalu. Iya, waktu acara di SCH. Sleman City Hall ya. Itu kita baru ketemu 2 kali ini kita ya. Iya, jadi saudara baru. Saudara baru. Masih Ternyata- menanti Tante Widya sampai ke Purworejo bersama teman-teman. Pasti nyampe lah ya kalau Purworejo mah deket gitu. Ternyata Mbak Dari ini selain pecinta reptil, ternyata juga seniman, bisa nari ternyata. Nanti kita lihat ya Mbak Dari nari. Oke, ikuti terus deh, kita akan eksplor tempat ini, banyak banget yang harus dieksplor kayaknya nih. Iya, silahkan Sangat lanjut itu dulu ya. Tante. Iya, lanjut dulu deh. Ya, itunya. semua ruangan yang ada di sini. Keren banget nih. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, inilah tadi persembahan perempuan-perempuan Royal House Culture Activities. Di tengah-tengah kita hadir Ibu Lydia. Kami persilakan untuk berada di panggung untuk menemani kami. Ibu Lydia adalah pakar reptil yang akan menjelaskan, memberi edukasi kepada kita semua bagaimana sebaiknya kita mencintai ular yang sebetulnya sangat bersahabat kepada kita. Monggo kepada Ibu Lydia. Selamat sore untuk semuanya. Terima kasih sekali. Saya sangat bersyukur bisa berada di sini di acara ini. Aduh, saya jadi terharu. Acaranya luar biasa. Gak nyangka saya bisa ada di sini. Ya mungkin sudah di akhir kali ya. Waktu itu kemarin ngobrol dengan Mbak Dari. Obrolannya sebenarnya bukan untuk ular sih sebenarnya. Untuk tahu-tahu malah jadi bisa berada di sini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Perkenalkan, saya Lydia Priliasari. Saya peneliti ular. Saya belajar dari tahun 98. Nah, saya harus cerita apa ini? Cerita ularnya atau cerita apanya? Hari Kartini dan ular. Oh, Hari Kartini dan ular. Baik. Ya kalau untuk Hari Kartini ya, mungkin gini ya, mungkin karena mungkin
Bapak Ibu, teman-teman di sini lihat saya kan tidak cocok kalau main ular sebenarnya ya. Sering sekali kalau saya ditanya waktu di Jakarta saya naik bis ke kantor gitu, tanya, oh kerjaannya apa? Saya salah satunya peneliti ular. Hah? Ular? Katanya mukanya langsung red. Ular? Iya, ular gitu. Iya. Oh nggak ada tampangnya ya? Saya gitu. Enggak, kayaknya nggak cocok main ular katanya gitu. Nah, tapi ya saya bersyukur gara-gara ular saya jadi sarjana. Ya, saya sarjana lulusnya gara-gara ular. Kemudian saya membuat Tulala Snake Research Center, ya saya mendedikasikan itu untuk ular sebenarnya karena sudah membantu saya jadi sarjana. Nah, akhirnya saya buat Tulala Snake Research Center di mana tempat itu untuk ya kita mengamati ular, meneliti tentang ular. Nah, untuk Kartini ini untuk kita kaum perempuan yang biasanya kecoa lewat lompat ya kan, tikus lewat lompat gitu, ular lewat teriak ya kan, nangis. Nah, sebenarnya kita ini kaum perempuan ini perlu mengerti tentang ular. Karena apa? Yang di rumah itu kebanyakan kaum ibu, kaum perempuan, benar nggak Bu? Sedangkan yang pasti ular itu adalah salah satu satwa liar yang hidupnya paling dekat dengan kita. Rumah kita pasti sering kemasukan ular. Kalau gajah, macan itu enggak, kecuali rumahnya sebelahnya bonbin, ya toh. Terus macannya utul, nah itu bisa. Tapi kalau ular, nggak nunggu ularnya bonbin lepas di sawah-sawah di sekitar rumah sini pasti. Coba, yang ada di sini aja deh. Yang rumahnya belum pernah kemasukan ular ada? Oh, di mana rumahnya Pak? Oh, di tengah sawah. Malah di tempatnya ular ya Pak ya. Jadi ularnya malas mau mampir itu. Jadi itu. Dan kemudian yang harus kita harus tahu juga ya ibu-ibu ini kalau ada apa-apa, karena gini, ular di Indonesia ini kurang lebih ada sekitar 600 jenis. Dari sekian banyak itu yang paling berbahaya, istilahnya dalam artian berbisa tinggi, yang gigit efeknya bisa sampai mematikan, itu kurang lebih 20%-nya saja. Jadi selebihnya tidak berbahaya sebenarnya. Tapi paradigma masyarakat itu kalau ular itu kan sudah, nah iya kan, kalau main film juga perannya nggak pernah bagus ya. Siluman ular ya kan, terus apalagi semuanya yang buruk-buruk tuh pasti intinya ular gitu, berarti ular. Nah sedangkan kita, nah itu jadi ular ini sebenarnya juga bermanfaat untuk ya kayak seperti sebagai predator alaminya tikus ya kan. Tikus itu berkembang biaknya cepat, 21 hari sekali sudah bisa, pokoknya dia bunting 21 hari kemudian dia lahiran. Nanti 2 minggu kemudian dikawinkan lagi, 21 hari lagi, lahiran lagi, cepat. Sedangkan kalau ular ini kan masa birahinya cuma 2 kali dalam setahun. Gitu. Terus kalau misalnya seperti ular-ular ini yang bertelur ini, itu bertelur dari masa perkawinan 3 bulan ke 3 bulan, kurang lebih 3 bulan, itu dia akan istilahnya butik. Nanti keluar brojol telur, nanti nunggu lagi 3 bulan lagi baru netas. Lama. Nanti kalau sudah netas dia kalau beneran lahirnya bagus, kalau enggak. Sedangkan kalau di alam pasti ada predator yang lainnya. Baru keluar dimakan rusak, dimakan apa? Enggak bisa survive 100%. Jadi ular ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Juga yang paling penting adalah kita harus tahu bahayanya ular. Ya, tadi ada manfaatnya. Yang ini bahayanya. Bahayanya itu gini. Yang pertama yang pasti diketahui adalah saat kita tergigit, itu kita harus kenali ularnya. Karena apa? Kalau tidak kenali ularnya yang menggigit, kita tidak bisa menangani korbannya secara benar. Karena digigit ular itu penanganan pertama salah akan berlanjut ke belakang. Contoh, ada yang penanganannya pertama diikat,
tapi nggak ngerti cara ngikatnya. Efeknya apa? Jaringannya mati, tambah masalah. Ya. Yang kedua, contoh lagi, digigit ular laut. Ular laut adalah ular yang berbisa paling tinggi. Jadi kalau digigit ular laut itu hitungannya seperti orang main tinju kena jab. Tinggal dihitung 1, 2, 3, ya bangun nggak bangun, terusin. Ya udah gitu aja. Jadi itu cara penanganannya harus cepat. Misalnya di tengah laut, jauh dari daratan, digigit itu. Nah ya satu-satunya cara ya orang pasti kalau ke berpetualang ya entah ke laut, ke hutan, kemana pasti ada bawa pisau. Ya udah mau nggak mau ya udah potong aja udah. Potong, misalnya jarinya kena, ya udah potong aja. Terus dimantepin gitulah, dibungkus atau gimana sampai ke daratan ke rumah sakit jahit. Selesai, nyawanya masih ada. Tapi contoh kebalikannya, kita digigit ular yang bukan mungkin, yang tidak berbisa, yang efeknya hanya luka. Terus kita panik, atau main potong, ya rugi kan? Padahal itu cuma dicuci pakai air mengalir, dikasih sabun, terus dikasih betadine, selesai, nggak ada apa-apa. Tahu-tahu dipotong, rugi kan? Nah itu. Ya itu contoh ya. Jadi mengapa kita harus belajar tentang ular ya itu salah duanya itu. Jadi untuk yang di rumah apalagi ibu-ibu nih, kita ini harus belajar tentang ular karena yang di rumah itu kebanyakan ibu-ibu. Terus anak-anak ini sekarang tontonannya banyak orang-orang yang menggunakan ular sebagai media untuk entertainnya. Nah yang paling bagus memang ular kobra, king kobra gitu ya, karena itu yang memang bagus gitu, gagah gitu ya. Tapi apakah anak-anak ini benar-benar memperhatikan peringatan? Belum tentu, karena anak-anak yang pasti tuh biasanya yang dilihat dulu, bukan tulisannya, tapi yang dilihat itu yang menarik apa gitu. Tahu-tahu di luaran niru, wah aku meniru itu yang di TV itu, ini ada ular-ularnya sama nih, kalau disenggol berdiri gitu, tahu-tahu kegigit. Nah itu kan, jadi kita harus mendampingi anak-anak kita juga dalam nonton tayangan-tayangan itu ya, karena memang itu bahayanya. Sedangkan kalau yang di televisi kan biasanya juga sudah disetting ya, ularnya pun juga udah disetting biasanya, nggak semuanya murni liar, enggak itu. Terus orangnya yang di TV kan sudah berpengalaman, sedangkan yang kita awam nggak tahu ya kan, itu kan nanti bahaya. Jadi sebenarnya banyak sih anak-anak yang korban gara-gara dari tayangan itu. Ada yang gara-gara niru terus toto pulang kegigit meninggal ada. Nah seperti itu. Jadi itu kenapa kita harus belajar tentang ular. Yang pasti kita pelajari ular-ular yang berbisa aja. Paling tidak itu yang harus kita amati. Ya, contohnya yang berbisa yang paling penting kita ingat nih ya, Bapak Ibu, yang ada sekitaran sini ini pasti ada ular weling, ya, ular kobra biasanya. Terus ular hijau ekornya merah. Nah, itu di situ ada ular hijau lorek-lorek, yaitu kepalanya yang seperti itu bahaya. Itu di sana itu ada. Kemudian yang pasti lagi yang penting ini ada satu, ularnya tidak segitiga tapi tekuknya ada warna hijau dan hijau kuning kemerahan di tekuknya. Namanya ular picung. Ya nanti bisa itu tanya Mbak Google ya. Ular picung atau Rhabdopis subminiata. Ini sangat berbahaya. Karena apa? Ular ini berbisa dan beracun. Dan itu menyerang ke darah. Jadi kalau digigit itu akan berdarah-darah. Karena darah kita rusak. Jadi dari seluruh lubang yang ada di tubuh kita ini akan keluar darah. Kalau yang parah-parahnya darahnya harus diganti ya, bukan dicuci. Kalau dicuci kan dikeluarin dimasukin lagi. Kalau ini diganti, keluarin, ganti yang baru.
itu. Jadi harus hati-hati dengan ular itu. Ya. Kalau ular welang-weling kelihatan belang putih hitam, wah itu welang-weling lah kira-kira seperti itu. Biarpun ada yang menyerupai juga. Tapi yang pasti kalau belang putih hitam ya anggap aja itu welang-weling ya. Nah, pokoknya gini aja deh. Yang paling penting kalau tidak tahu jenisnya jangan pernah ditangkap. Itu wes paling gampang lah itu. Untuk semuanya kalau nggak tahu jenisnya nggak usah tangkap. Kalau mau pegang-pegang, nah ini ada teman-teman dari teman-temannya bunda dari ini ya. Nah kalau yang begini-begini ini boleh dipinjam buat gendong, dielus-elus, nah ini anteng, nggak apa-apa ya. Kalau yang di luar sana udahlah. Kalau bisa menghindar kita menghindar aja. Nah kalau rumah kemasukan ular, nah di rumah ada sapu, ada ember gitu. Nah kita dorong masukin ke ember pakai sapu pelan-pelan, jangan dipukul. Karena semakin dipukul ularnya semakin gerak-gerak ya. Kalau kitanya yang takut, kita lompat-lompat, gitu. Ularnya narik, kitanya lompat-lompat, nari bareng, gitu. Nah ya, jadi pergunakan. Jadi di rumah itu sapu itu berguna, yang agak panjang. Dorong aja pelan-pelan, digiring gitu ya. Kalau geli-geli ya tahan dikit lah geli-gelinya gitu. Pokoknya giring keluarin. Gitu. Nah ini ada lagi yang selama ini ada di kepala. Kalau ada ular kasih garam, ya toh? Itu nggak bener. Itu kalau mau dimasak iya. Kalau nggak usah dikasih. Iya, ularnya pasti lewat karena ular itu kulitnya itu bersisik. Jadi tidak dengan garam itu tidak bereaksi lah. Kecuali kalau lintah terus apa tuh? Cacing gitu kasih garam, nah itu mereka akan bereaksi gitu. Kalau ular enggak, jadi akan lewat aja santai. Yang pasti untuk menghindari itu ya kita siapin karbol. Nah sekitar mungkin saluran air sering-sering disiram karbol karena ular tidak begitu suka dengan bau-bauan yang menyengat. Sebenarnya sarannya bensin, tapi kalau bensin itu nanti ya tahu lupa ada rokok, selesai ya kan. Kalau parfum kemahalan ya, karbol aja. Itu. Ada yang mau bertanya mungkin? Monggo yang mau bertanya. Mungkin nanti suatu saat saya akan hadir lagi di sini. Iya Bu Maria boleh. Kalau kabarnya kan biar nggak masuk rumah tuh ditambahin garam, itu bener nggak sih? Nggak benar. Nggak benar Bu. Ularnya lewat-lewat aja gitu. Karena garam itu bentuknya partikel kan, jadi besar-besar. Lagian juga seperti pasir gitu. Nggak ngaruh. Jadi sebaiknya pakai karbol aja Bu. Beli karbol, nanti sering-sering aja tempat-tempat yang mungkin kira-kira ular mau lewat itu siramin karbol. Gitu. Ya sebenarnya kalau mau aku lagi kasih parfum Bu, cuma mahal. Gitu. Iya, makasih Ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Mbak. Ini tanya. Ini nih Pak, siapa nih? Pak Pur. Iya Pak Pur. Satu, sejauh mana populasi ular di Indonesia? Dalam arti bahwa tentu berkurang seberapa, satu. Yang kedua, pohon informasi tips beternak ular. Terima kasih. Oke. Diingat ya, oke. Kalau populasi di Indonesia di sebagian jenis kita kan ada kuota tangkap ya sebenarnya Pak. Tapi itu pada prakteknya juga nggak berlaku juga sih sebenarnya karena sampai saat ini pengepul itu banyak sekali sih hasil tangkapannya itu banyak. Tapi di sisi yang lain ada beberapa teman-teman yang sudah berhasil menangkarkan. Tapi untuk jenis-jenis tertentu itu. Jadi kalau populasi sampai hari ini ada beberapa yang memang sudah masuk dalam list dilindungi. Itu antara lain Piton reticulatus bivitatus. Kemudian kemarin itu apa ya?
timorensis, Jojo. ya, sama Morelia viridis, itu GTP, Green Tree Python atau Chondropiton. Itu. Tapi kalau kita melihat kenyataannya di Papua itu kayak condro itu masih banyak sebenarnya. Jadi kalau untuk akuratnya sih masih kayaknya untuk datanya masih kurang akurat ya kita ini. Itu. Kemudian kalau untuk beternak ya yang pasti kita harus punya indukan. Punya indukan yang kualitasnya bagus. Terus kita juga harus ada izin tangkarnya juga. Terus kemudian juga yang pasti inkubator harus disiapkan. Karena untuk ya tergantung ya ular yang seperti apa. Karena ular ini kan ada dua macam cara berkembang biaknya. Ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Kalau yang bertelur seperti piton itu kan kita harus ada inkubatornya. Gitu, yang untuk membantu menetaskan ini. Tapi kalau untuk yang melahirkan nggak terlalu rumit karena ya begitu bunting nanti keluar brojol bayi ular gitu. Itu lebih gampang sepertinya ya. Jadi yang pasti ya kita kandang harus benar-benar siap, terus indukan bagus, pakannya juga harus siap, terus untuk nanti anak-anaknya juga harus kita siapin tempat sendiri-sendiri. Karena kalau untuk kasih makan ular sebaiknya satu-satu, karena kalau rame-rame nanti ada yang udah makan, ada yang belum, gitu kan nggak ketahuan. Yang pasti suhu juga harus sesuai ya. Kita kalau mau breeding kita sesuaikan, kita tinggalnya di daerah seperti apa, kelembapannya berapa, suhunya berapa, seperti itu. Itu Pak Pur. Ada lagi tadi? Oh iya Ibu. Terima kasih. Ya. Saya Anas. Mau bertanya, saya itu dengan ular itu antara takut-takut dan tidak takut. Aku takut tapi takut. Iya, tidak takut tapi takut. Nah itu. Pertanyaan yang karena pernah suatu kali itu rumah saya dimasuki ular. Nah saya kepengen tanya, bagaimana kalau tiba-tiba mak beduduk di depan saya itu ada ular itu. Konon katanya itu ular itu kalau ada gerakan yang mendadak cepat, gerak refleks itu justru dia akan mematuk. Nah itu bagaimana cara supaya kita itu tidak diganggu, tapi tidak dipatuk ular. Karena kalau kemudian saya hanya dibelai ular itu nggak masalah. Tapi kalau dipatuk saya takut. Minta lagi ya, minta lagi. Nambah. Sebentar gitu. Takut. Sebentar nanti. Saya tak siap-siap dulu nanti. Begitu, terima kasih. Ya, oke. Ya kalau kita mak bedunduk di depan kita ada ular, sebaiknya yang pertama kita lakukan adalah diam. Jadi kita anteng, diam. Karena ular itu akan menyerang gini. Mereka itu akan menyerang saat mereka merasa terancam. Tapi kita kan nggak ngerti. Kita nggak akan nanya, kamu terancam apa enggak? Itu kan nggak kan. Nah, kita nggak tahu kapan dia merasa seperti itu. Gitu. Jadi saat kita bergerak, apalagi dengan gerakan cepat, itu membuat dia ya kaget lah, kayak kita kaget kan kadang kok, wah ratap gitu dulu. Nah itu, jadi kadang kita kan pengen, kok ya sama ular juga mungkin rasanya seperti itu. Jadi yang paling baik itu ya kita diam. Begitu ularnya di depan udah kita diam aja sampai ularnya berlalu. Bu, ada pertanyaan di belakang tapi malu bilangnya. Apa? Benarkah ikan ular bisa membuat Oke, sebentar ya. Saya selesaikan dulu menjawab yang ini ya. Jadi ular itu akan agresif saat mereka mereka mencari jodoh. Yang kedua, saat itu biasanya saat bulan purnama. Ya, ular-ular ini akan mencari jodoh. Jadi mereka akan banyak keluar. Kemudian saat mereka sakit, mereka tuh akan menyerang. Kayak kita lah, sensi pokoknya gitu ya. Nah kemudian juga yang berikutnya saat mereka itu merasa terancam, mereka akan berusaha.
Nah, yang benar pokoknya kita begitu melihat ular kita diam, santai aja diam. Karena apa? Kita ini punya aura, bukan aura kasih ya, tapi kita ini mengeluarkan aura. Nah, aura kita takut, aura kita senang itu kan mereka bisa mendeteksinya gitu. Nah, seperti itu. Jadi lebih baik diam, terus tunggu mereka berlari. Jadi kalau kita sering melihat film India, ular itu kan gerak-gerak ya saat dibunyikan sulingnya. Itu kan sulingnya nggak diem, nggak ada main sulingnya tewel gitu kan, diem aja begini nggak ada, goyang-goyang. Ya itu akan mengikuti gerakan. Ya, seperti itu. Jadi lebih baik diam. Kemudian kita kalau mau menyingkir, misalnya di jalan kita ketemu papasan sudah diam, terus kita menyingkir, kita bisa tengok kanan kiri. Kita tengok kanan kiri, kita bisa nggak lari, gitu. Terus kalau ya belakang ada jurang apa enggak, pastikan ada tembok apa enggak, atau balik kanan gitu nabrak tembok kan ya malah. Jadi kita pastikan sekeliling kita bisa lari, mau lari kemana. Kalau kita misalnya di situ wes kepepet, nggak bisa lari atau apa, kita cari alat apa yang bisa membantu kita untuk menyingkirkan dia. Misalnya ada sarang yang panjang atau apa, kita bisa singkirkan. Tuh. Seperti itu ya. Kemudian ini pertanyaan nih, daging ular mungkin. Nah, kenapa? Jadi daging ular ini bermanfaat. Ya, ular di sisi lain sebagai penyeimbang ekosistem, itu juga bermanfaat. Minyak ular itu bisa untuk mengobati gatal-gatal. Terus kalau dioleskan pada bagian tertentu itu juga bikin jadi lebih kencang. Ya, terus dagingnya juga bisa untuk obat gatal. Kalau ada yang kena gatal-gatal, biasanya dibeli daging ular, dimakan gitu. Nah, bahkan sampai bisa ular itu bisa untuk obat. Itu. Jadi seperti itu ya Ibu, tadi yang nanya mana? Yang nanya mana? Itu malu, dia pengen kuat kali Bu. Iya. Nah, kalau empedu itu katanya untuk stamina ya, tapi memang benar. Cuma pasti ada efeknya ya kalau mengkonsumsi terus-terusan itu ada efeknya. Jadi saya dulu ada bapak yang mengajari saya tentang ular ini selalu mengkonsumsi empedu ular. Memang sangat gagah, staminanya bagus, senangnya sepedaan dari Condong Catur sampai Bantul, pulang pergi. Saya pernah ikut mengiring dari Magelang, dari Jogja ke Magelang naik sepeda, pulang naik sepeda lagi. Pulangnya saya ikut nganterin, itu kecepatan 40 km per jam konstan. Malam padahal sudah. Jadi memang staminanya bagus, cuma terakhirnya ya tetap ada efeknya tiba-tiba seperti itu. Ya itu empedu ular. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, ya. Terima kasih atas motivatornya, atas motivasinya. Mudah-mudahan kita bisa perkasa seperti Ibu. Juga terima kasih kepada Ibu Lydia, jauh dari Paraan, beliau tinggal di Paraan, ngelegake untuk datang bersama-sama dengan kita di sini. Juga kepada pengiring, Mas Mujar, Mas Jojo dan rekan-rekannya, matur nuwun, terima kasih sekali sudah menggairahkan kami di Hari Kartini ini. Kami perempuan Royal House Kultur Activities Penggerak Budaya dan Perdamaian mengucapkan selamat Hari Kartini. Mari kita bersama-sama menjadi Kartini masa kini yang tangguh, cerdas, penjaga toleransi, emansipasi, dan selalu berdedikasi tinggi. Yes, yes, yes. Selamat menunggu buka puasa. Semoga kita semua selalu penuh berkah. Mari kita bersama-sama menyanyi Ibu kita Kartini. Semua
Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Terima kasih, selamat menunggu berbuka puasa. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan mengenai ular bisa berhubungan langsung dengan Ibu Lydia. Terima kasih.